PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau TRPN akan melancarkan serangan balik usai aset pagar lautnya di perairan Kampung Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Perlawanan ditempuh PT TRPN karena mereka mengeklaim pembangunan pagar laut itu legal, sehingga langkah penyegelan oleh KKP dianggap sebagai keputusan yang gegabah. Pihak perusahaan mengeklaim pembangunan pagar laut legal dengan merujuk adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Jawa Barat pada 2023. Karena itu, pihak perusahaan menganggap pembangunan pagar laut sah, sekalipun belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dari KKP. PT TRPN akan mengadukan KKP ke DPR RI karena penyegelan pagar laut dianggap sebagai langkah yang gegabah. Ya enggak apa-apa disegel. Tapi nanti ini kita akan perdebatkan. Mungkin ini bisa jadi sampai ke wilayah DPR untuk merapatkan ini, ujar kuasa hukum PT TRPN, Deolipa Yumara dalam konferensi pers di Bekasi, Kamis, 16 Januari 2025. Deolipa menjelaskan, PT TRPN tidak asal memasang pagar laut yang menjadi bagian dari pembangunan alur pelabuhan di perairan Kampung Paljaya itu. Pada 2022, PT TRPN telah mengajukan izin PKKPRL ke KKP. Setelah ditelaah, perizinan yang dimohonkan oleh PT TRPN ternyata tak memenuhi persyaratan. Selanjutnya, KKP pun memberikan sejumlah catatan. Salah satunya, PT TRPN diminta berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat. Sebab, lokasi pembangunan alur pelabuhan berada di wilayah Pangkalan Pendaratan Ikan atau PPI Paljaya yang notabene aset milik DKP Jawa Barat. Atas dasar permintaan tersebut, Deolipa bilang, PT TRPN langsung berkoordinasi dengan DKP Jawa Barat untuk membahas rencana pembangunan alur pelabuhan. Usai koordinasi, DKP Jawa Barat pun setuju. Namun, DKP Jawa Barat meminta PT TRPN menata ulang kawasan PPI Paljaya terlebih dahulu sebagai syarat untuk membangun alur pelabuhan. Penataan ini berupa pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan PPI Paljaya seluas 7,4 hektar. Total luas ini sudah termasuk luas alur pelabuhan yang akan dikerjakan oleh PT TRPN sekitar 3,5 hektar. Adapun permintaan penataan PPI Paljaya mencakup pembangunan pertokoan, perbaikan jalan, termasuk pendirian kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Setelah permintaan tersebut terpenuhi, PT TRPN kemudian mulai mengerjakan alur pelabuhan pada 2023 yang membentang sepanjang 5 km, dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Namun demikian, baru 6 bulan berjalan, KKP tiba-tiba mengeluarkan surat perintah penghentian sementara pada Desember 2024. Puncaknya, KKP menyegel objek pembangunan alur pelabuhan milik PT TRPN pada Rabu, 15 Januari 2025. Atas dasar itu, Deolipa menilai KKP gegabah karena menyegel pagar laut. KKP pun dianggap perlu bertanggung jawab atas keputusan ini. Deolipa mengeklaim kliennya tak salah dalam membangun alur pelabuhan. Apalagi, pemasangan pagar laut juga merupakan permintaan DKP Jawa Barat. Sebaliknya, Deolipa menuding KKP dan DKP Jawa Barat sebagai pihak yang bersalah atas pembangunan alur pelabuhan. Di sisi lain, PT TRPN mengakui bahwa pembangunan alur pelabuhan tanpa didukung adanya PKKPRL. Meski sadar terdapat celah hukum, PT TRPN tetap membangun pagar laut dengan berpatokan adanya perjanjian kerjasama dan surat perintah kerja dari DKP Jawa Barat. Kini, setelah asetnya disegel, PT TRPN telah mengajukan kembali izin PKKPRL ulang terhitung pada Kamis 16 Januari 2025. Jangan lupa subscribe ya!